Hari ini kita bakal bahas tentang ini. Ya ampun, kedip-kedip. Hari ini kita bakal bahas tentang pemuaian sama color. Itu asas black. Ya, asas black yang terkenal sih. Ya. Tapi kita mulai dari pemuaian dulu. Kenapa? Karena pemuaian gampang. Pemuaian ini dibagi 5 ya buat SMK. Oh, udah masuk. Oke. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama kita bahas dulu tentang pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang ini sebenarnya rumusnya hanya ada satu. Ini untuk rumus ini tuh panjang akhir dan itu bisa kita logikain sendiri lah gitu istilahnya. Motifnya kita. Nah, untuk ilustrasi kayak gini nih, ini tuh maksudnya dinding ya, kayak penahan gitu. Terus kita misalnya ada balok nih, panjangnya L0, tuh awalnya T0. Nanti kalau dia memuai, memanjangnya di sini. Kenapa nggak ke kiri? Karena dia ditahan sama dinding. Kalau misalnya dia nggak ditahan sama dinding, misalnya kayak gini, kayak rel kereta api gitu, nah nanti dia memuainya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah pembagiannya gimana? Berarti ini setengah delta L, ini setengah delta L gitu. Tuh misalnya nggak ditahan sama dinding. Tapi kalau ditahan di salah satu sisi, berarti dia memanjang di sisi lainnya dong. Nah rumusnya simple nih. Delta L itu sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L itu adalah perubahan panjang. Perubahan panjang. Ini meter atau sentimeter sebenarnya bisa sih. Ya terserah, yang penting nanti delta L sama L0 itu sesuai satuannya. Kemudian di sini ada L0. L0 itu panjang awal. Nah, di situ ada alfa. Alfa itu apa? Alfa itu koefisien muai panjang. Satuannya ini angka per derajat Celcius. Jadi satuannya per derajat Celcius doang gitu. Nah, terus ada delta T. Delta T itu perubahan suhu dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Atau kita bisa bilang suhu akhir kurang suhu awal. Nah, satuannya ya derajat Celcius. Atau Kelvin juga bisa ya. Ini Kelvin bisa, ini Kelvin juga bisa. Tapi lebih sering keluarnya tuh derajat Celcius gitu. Nah, untuk panjang akhir itu berarti L0 ini ditambah dengan delta L. Nah, jadinya kan dari ujung sampai ujung ini namanya L akhir, panjang akhir gitu. Kita tulisnya begini aja. Untuk penerapan rumusnya nanti di contoh soal. Oke. Ini untuk pemuaian panjang. Selanjutnya di sini ada pemuaian luas. Nah, pemuaian luas kayak gini, kurang lebih ilustrasi kayak gini. Kita punya balok nih ya, balok persegi panjang atau papan gitu. Terus dia memuai, maka dia akan memuai seperti ini. Contohnya begini, ilustrasi doang. Untuk rumusnya juga kurang lebih nggak jauh beda dari pemuaian panjang. Kalau tadi kan L0 kali alfa kali delta T. Kalau perubahan luas itu delta A sama dengan A0. A0 itu adalah luas awal ya. Nah, luas awal yang ada di sini. Nah, untuk delta A-nya itu yang ini, yang area orange lah. Terus di sini ada beta. Beta. Kalau alfa tadi koefisien muai panjang. Kalau beta koefisien muai luas. Nah, satuannya juga sama per derajat Celcius. Nah, notnya di sini adalah beta sama dengan 2 kali alfa. Gampangnya kayak gini, kalau misalnya lupa ya. Misalnya kita punya persegi, enggak. Kita punya batang begini. Batang itu kan pakainya koefisien muai panjang. Nah, kalau misalnya kita jadikan sebagai semacam bidang, nah nanti kan batangnya kayak gini jadinya. Di sini juga alfa. Nah, alfa dikali alfa. Maksudnya alfa ditambah alfa gitu. Jadinya 2 alfa untuk beta. Gitu. Gampangnya begitu. Sebenarnya bukan kayak gitu sih. Itu gampangnya doang biar kebayang lah gitu. Bahwa asalnya tuh panjang luas itu adalah panjang dikali panjang gitu kan. Jadi beta itu sama dengan 2 alfa. Kemudian di sini ada delta T sama ya kayak tadi. Jadi nggak perlu dijelasin lagi. Terus luas akhir juga sama. Luas awal ditambah dengan perubahannya atau deltanya. Oke,
Ini pemuaian luas. Sekarang kita coba lihat pemuaian volume. Nah, rumusnya juga kurang lebih sama. Bedanya tuh di variabelnya doang ya. Kalau panjang tadi L, luas tadi A, kalau volume itu berarti V gitu. Kalau A itu area ya, makanya dia sebutnya luas itu A, area gitu. Delta V ini perubahan volume, sama dengan V0 kali gamma, ini bacanya gamma, dikali delta T. V0 itu volume awal, terus di sini yang area orange ini adalah delta V-nya. Tuh, nah ini gamma, satuannya juga sama. Oh ya bentar, ini koefisien muai volume. Baik itu volume padat, baik itu volume cair, tetap aja pakai gamma. Satuannya juga sama per derajat Celcius. Nah, delta T-nya juga sama kayak tadi, suhu akhir kurang suhu awal, satuannya juga bisa derajat Celcius, bisa Kelvin gitu. Kemudian untuk volume akhir juga sama, volume awal ditambah perubahannya. Paling gitu-gitu doang untuk pemuaian, makanya pemuaian tuh termasuk mudah lah, apalagi kita udah pernah kan di SMP kelas 8 kalau nggak salah, atau kelas 9 gitu, atau kelas 7 mungkin. Jadi kita cuma ngulang di sini. Nah, ini tambahan nih buat SMA. Jadi kita harus tahu yang namanya anomali air. Ini semacam fakta sains bahwa air pada suhu 0 sampai 4 itu mengalami penyusutan. Jadi volumenya menurun sampai titik minimumnya. Volumenya itu minimum ketika air bersuhu 4 derajat Celcius di sini. Nah, volumenya itu minimum. Jadi kalau misalnya ada soal teori mengenai anomali air, terus disebutkan bahwa ada pilihan nih, air pada suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius memiliki volume yang minimum. Nah, itu adalah fakta, gitu benar. Jadi grafiknya itu bukan ke atas terus, melainkan dia lengkung, karena dia mengalami penyusutan. Nah, untuk contoh, kemudian setelah dia minimum, di suhu berikutnya dia naik, gitu, normal, balik lagi ke normal. Nah, untuk contoh selain air, di sini ada parafin, ada bismut. Cuma yang sering keluar adalah air. Gitu. Untuk perhitungannya itu anomali jarang keluar, palingan teori doang, tapi belum pernah dijelasin sih ya di sekolah. Itu tentang anomali air. Sekarang lanjut nih, di sini ada pemuaian gas. Ini nggak tahu keluar atau enggak juga, karena kita nggak diajarin ini, cuma kita perlu tahu rumusnya. Yang penting ingat rumusnya. Di sini ada P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini tuh kayak bentuk persamaan di kondisi 1 dan kondisi 2 gitu. Jadi kayak asas black gitu loh. Q1 sama dengan Q2. Nah, ini juga sama. Kondisi 1 sama dengan kondisi kedua. Nah, untuk P ini apa? P ini bukan daya, tapi ini adalah tekanan. Tekanan P. Tekanan mutlak. Pressure ya. Tekanan mutlak. Tekanan mutlak maksudnya apa? Tekanan mutlak itu berarti tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan gas. Itu. Jadi jangan lupakan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu nilainya kalau nggak 10 pangkat kalau nggak 1 atmosfer itu dijadiin Pascal jadi 10 pangkat 5 Pascal atau 1,01 dikali 10 pangkat 5. Nah, untuk mempermudah perhitungan biasanya dipakainya yang ini atau pakainya atmosfer gitu. Nah, biasanya kalau untuk rumus ini itu yang dicari P gasnya sih, tekanan gasnya. Ini juga sama, P2 juga sama. P1, V2, P itu adalah volume ya. Volume. Volume pada keadaan 1 sama volume pada keadaan 2. Kemudian di sini T1. T1 tuh bukan delta T, bukan perubahan, tapi benar-benar spesifik suhu pada kondisi awal. Kondisi awal atau kondisi pertama, ini suhu kondisi kedua gitu. Jadi bukan perubahan suhunya ya, tapi suhu pada kondisi itu gitu. Nah, itu tentang pemuaian gas. Sekarang kita coba contoh soalnya. Di sini ada 4 kalau nggak salah. Kita mulai satu-satu dari yang paling gampang dulu. Di sini disebutkan panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter. Oke, tulis nih L0 ya ternyata. 10 meter. Dipasang pada suhu
20 derajat Celcius, berarti ini T0-nya, suhu awal 20 derajat Celcius. Diharapkan pada suhu 30, nah ini pasti suhu akhir nih, 30 derajat Celcius. Mereka saling bersentuhan, gitu. Pemuaian itu kan menyebabkan perubahan panjang, jadi yang tadinya pendek lebih panjang gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya ada batang rel, kan nggak mungkin cuma satu ya, pasti ada satu lagi, terus di sebelahnya ada lagi gitu. Cuma kita ambil 2 aja, ambil yang ini aja ya. Nah, kalau misalnya dia nggak ditahan kayak tadi dijelasin, berarti dia memuainya ke kiri dan ke kanan. Ke kiri setengah delta L, ke kanan juga setengah delta L. Nah, yang ini juga sama, kan bahannya sama. Otomatis ya perhitungannya sama. Nah, ini setengah delta L, ini juga setengah delta L juga. Diketahui apa? Koefisien muanya rel kereta api, ini tuh pasti alfa 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Jarak antara kedua rel yang diperlukan pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya dia nggak ada jarak, nanti kalau dia memuai, ya keretanya kecelakaan nanti, kan nggak lucu. Jadi kita harus ada jarak gitu. Nah, jaraknya gimana? Jaraknya dari sini sampai sini. Setengah delta L ditambah setengah delta L. Setengah ditambah setengah itu 1 kan. Berarti delta L. Nah, yang perlu kita cari itu adalah delta L-nya aja langsung. L0 kali alfa kali delta T. Nah, sama dengan L0-nya 10, alfanya segini ya. Kemudian delta T. Delta T itu suhu akhir yang lebih tinggi kurang suhu awal. 30 kurang 20 berarti 10. Nah, di sini kan 10-nya ada 2. Kita kelompokin aja jadi 10 pangkat 2 gitu ya. Ini 12, ini 10 pangkat min 6. 12-nya tetap. Nah, di sini kan ada 10 pangkat 2, ada 10 pangkat min 6. Kalau kali, pangkatnya ditambah. Jadi 2 ditambah min 6 gitu ya. Jadinya min 4, 10 pangkat min 4. Nah, di sini satuannya adalah meter. Ini adalah meter. Ini yang di pilihan ini adalah milimeter. Berarti meter ke milimeter dikali 1000. Dikali 1000, nah satuannya jadi milimeter. Milimeter. Nah, ini udah nggak ada nih. Nah, terus tinggal kita hitung. 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. Nah, kita ubah aja 10 pangkat 3. Di sini ada min 4, ada 3. Kali pangkat ditambah. Berarti min 4 ditambah 3. Min 1. Jadinya 12 kali 10 pangkat min 1 milimeter. Berarti ini adalah 1,2 milimeter. Gitu. Jadi jawabannya jelas yang C ya. Nah, ini seharusnya masih gampang. Jadi kalau misalnya mau nanya, langsung aja. Ini jelas ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini ada sebatang baja. Sebatang baja angka muai linearnya. Nah, di sini sebatang berarti ini udah pasti pemuaian panjang lah. Diketahuinya alfanya 10 pangkat min 5. Panjang awal, ini panjangnya L0 100 cm pada suhu 30 derajat Celcius. Berarti ini suhu awal. Nah, bila batang baja tersebut dipanasi hingga panjangnya 100,1, berarti ini panjang akhir ya. Nah, dari sini sama sini kita bisa cari delta L-nya langsung. Cari langsung aja. 100,1 dikurangi 100,0 gitu kan. Nah, berarti pemanjangannya adalah 0,1 cm ya, ikutin soalnya. Ini cm. Maka suhunya sekarang adalah, nah yang ditanya adalah suhu akhirnya. Oke, tinggal kita masukin rumus aja, ini gampang kok. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Udah gini aja. Habis itu masukin angkanya. Delta L-nya 0,1. Kita tulis saja 1/10 gitu ya. Nah, panjang awalnya 100. Berarti 100 dikali alfanya. Alfanya 10 pangkat min 5. Dikali delta T. Delta T itu adalah suhu akhir kurang suhu awal. Berarti TA yang kita cari dikurangi suhu awal ini. 30. Nah, ini 100 kita jadiin 10 pangkat 2 aja biar gampang. Oke.
Atau yang ini kita jadiin 10 pangkat min 1 ya, sama aja nilainya. Nah, jadi lebih enak hitungnya. Nah, di sini kan kita udah ada angkanya, tinggal kita hitung sebenarnya ya. Ini kita pindahin ke kiri aja. Kalau kita pindahin ke kiri tuh jadinya begini. 10 pangkat 2, ini 10 pangkat min 5 gitu. Ini TA min 30. Nah, kemudian ini kita hitung dulu yang bawah ya. Atau yang minus kita angkat biar positif ya. Nah, minus kita angkat ke atas jadinya 10 pangkat 5. Gitu ya, semoga nggak bingung. Baterai low ya, sabar ya. Kita nyalain charger dulu. Kenapa? Apakah ini ada kayak rumus langsung gitu nggak sih? Takutnya kayak kita salah balik gitu. Ngerti nggak? Kayak gimana? Kayak misalkan langsung, misalkan nih, TA sama dengan alfa dibagi apa gitu. Oh, lebih baik jangan. Lebih baik hafalin satu rumus, terus kita bisa otak-atik daripada hafalin banyak rumus tapi kesusahan sendiri gitu. Lebih baik hafal satu rumus aja. Nah, ini kan tinggal kita bolak-balik. Ini gampang. Oke. Nah, ini ada kalau kita cari, cuma lebih baik tidak mempersulit hidup ya. Ini lanjut. Ini kali pangkat ditambah min 1 ditambah 5, berarti 10 pangkat 4. Nah, kalau bagi pangkat dikurang ya, berarti 10 pangkat 4. 4 kurang 2 berarti 10 pangkat 2 sama dengan TA min 30. 10 pangkat 2 itu kan 100. Nah, udah kelihatan kan jawabannya. Ini kita pindah ruas 130 derajat Celcius sama dengan TA. Berarti jawabannya yang C. Ada pertanyaan? Udah ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini ada soal ketiga. Ini bentuk soalnya beda nih dari yang tadi. Cuma rumus tetap sama. Kita coba kerjain ya. Batang logam bertambah panjang 0,5%. Oke, ini kalau kita lihat secara keseluruhan soal, ini ada dua kondisi gitu istilahnya. Ini kita tulis dulu kondisi pertama. Bertambah panjang 0,5%. Berarti delta L-nya adalah 0,5% dari L0 ya. 0,5% dari L0. Nah, kemudian dia mengalami 0,5 itu ketika atau jika dia mengalami kenaikan suhu delta T-nya. Kenaikan tuh sama kayak perubahan ya. Ini 10 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah kondisi kedua, dia maunya tuh pertambahan panjangnya 2%. 2% dari awalnya. Nah, berarti kenaikan suhunya dia berapa gitu. Delta T kedua yang ditanya. Ini delta T1. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita tuh pakai perbandingan ya. Perbandingannya tuh kayak gini. Kita ambil kondisi pertama dulu, delta L1, ini 1, ini 2 ya. Per delta L2. Nah, kita bandingkan. Delta L1 itu berarti rumusnya L0 karena pertambahan apa maksudnya? Dia sama-sama bermulai dari L0 gitu. Yang berbeda tuh hanya perubahan panjangnya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian di sini ada alfa pasti ya. Kalau pertambahan panjang pasti alfa. Kemudian ada delta T1. Ini juga sama, L0 kali alfa kali delta T2. Selama batang logamnya sama, itu alfanya sama. Nah, bisa kita coret. Terus L0-nya juga sama kan, jadi bisa kita coret. Gitu. Kemudian, lanjut. Di sini delta L1-nya adalah 0,5% L0. Per delta L2-nya 2% L0. Sama dengan sisanya kan delta T1 per delta T2. Nah, delta T1 ternyata 10, delta T2 yang kita tanya gitu. Nah, di sini kan
persen sama persen itu bisa kita coret. Jadi kita nggak ada persen-persenan lagi di sini. L0 sama L0 bisa kita coret juga. Nah, sisanya adalah 0,5 per 2. Di sini biar nggak ada koma-komaan, kita kaliin 10 mereka berdua, jadi 5 per 20 ya. Ini sama aja. Ini untuk mempermudah hitung aja. Nah, kemudian kita kali silang kayak biasa. Delta T2 sama dengan 10 dikali 20 per 5. Jadi 5-nya ke sini, tukeran sama delta T2. Ini mereka sekawan gitu ya, jadi 10 kali 20 gitu. Nah, kemudian ini bisa kita coret nih. Nah, 2 kan. Delta T2 sama dengan 2 kali 20, berarti 40 derajat Celcius. Jawabannya adalah C. Itu jelas? Ada yang perlu ditanya? Nggak ada ya. Oke, ini contoh soal yang perbandingan ya. Kemudian kita lihat contoh terakhir nih. Nah, ya. Contoh terakhir ini, tadi kan kita udah pemuaian panjang. Ini nggak dikasih soal pemuaian luas. Kenapa? Karena perhitungannya sama aja gitu. Jadi, sekali kita paham yang pemuaian panjang, kita paham yang pemuaian luas. Tapi sekarang ada, maksudnya kita tahu panjang, kita bisa yang luas, kita bisa yang volume. Tapi di volume ini ada satu soal yang memang ada variasinya gitu istilahnya. Nah, kita coba baca bareng nih. Sebuah tong besi, koefisien muai panjang. Nah, hati-hati di sini. Walaupun dia ngomongin volume, bisa jadi koefisien muai panjangnya itu adalah koefisien muai yang diketahui itu bukan volume, tapi koefisien muai panjang. Kalau muai panjang itu kan alfa. Nah, itu harus hati-hati. Jangan sampai salah. Volume awalnya 70 liter. Oke. Di sini anggaplah ada tong besi gitu ya. Tong besi. Volumenya 70 liter. Volume tong 70 liter. Diisi minyak sampai penuh. Kalau diisi minyak sampai penuh, sampai sini berarti volume minyak juga 70 gitu. Nah, koefisien muai volume minyak, ini volume minyak ya. Ya, kalau untuk cairan itu biasanya diketahui volume koefisien muainya volume langsung. Berarti gamma. Gamma itu 950 dikali 10 pangkat. Ya, sesuai soal ya. Ya, tadi di atas kayaknya gue lupa kasih tau nih. Nah, ini. Gamma itu 3 kali alfa. Oke. Lanjut. Oke. Terus, dan diletakkan di halaman rumah pada saat pagi hari dengan suhu 20 derajat Celcius. Ini adalah suhu awal, 20 derajat Celcius. Kemudian pada siang hari, ini salah nih. Ini salah soal. Nah, pada siang hari, suhu naik menjadi 40, berarti suhu akhirnya 40. Akibatnya terjadi pemuaian minyak yang sebagiannya tumpah. Nah, yang tumpah itu berapa banyak gitu. Jadi kita perlu ngitung delta L dari dua benda. Yang pertama adalah delta L dari tong besi, dan di dalamnya kan ada minyak. Nah, minyak juga mengalami pemuaian, dan pemuaian dari tong dengan minyak itu berbeda. Kalau misalnya antara benda padat dan cair, yang biasa memuai lebih gede, yang delta V-nya lebih gede, itu adalah cairan dibanding dengan padatan. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan kalau misalnya minyak tumpah berarti volume minyak lebih banyak. Nah, delta V minyak lebih banyak dari delta V minyak ini pasti lebih banyak dari delta V-nya si tong. Nah, cara ngitungnya gimana? Untuk volume yang tumpah, kita tulis delta V tumpah gitu ya. Atau delta VT aja. Dan takutnya nggak muat. Kita kasih warna hijau deh. Nah, delta V tumpah sama dengan delta V yang lebih besar itu minyak, kurangi delta V-nya tong. Kalau minyak lebih kecil, nggak mungkin minyaknya tumpah gitu, logikanya gitu. Sama dengan
Ini lanjut di sini ya. Delta V minyak berarti V0 minyak, V minyak. Kita tulisnya VM ya, jangan V0 nanti kebalik sama yang tong. Kebetulan ini memang volumenya sama, tapi seandainya volumenya beda, itu harus bisa kita bedain yang mana minyak, yang mana tong. V minyak dikali gamma minyak dikali delta T minyak. Kurang, kita agak geser dulu ya bentar. Nah, V tongnya berarti volume awal tong, gamanya tong, dikali delta T-nya tong juga. Nah, volume minyak itu 70. Oke, tulis 70. Gamanya minyak yang ini 950. Ini 10 pangkat min 6-nya kita taruh di bawah aja, 10 pangkat 6 gitu. Dikali delta T minyak. Nah, delta T minyak dengan tong, karena dia satu tempat yang sama, berarti delta T-nya sama. Gitu. 40 kurang 20, berarti 20. Itu. Ini 20 berarti. Dikurangi volume tong yang ini, 70. Nah, ini hati-hati, ini gamma. Yang diketahui adalah alfanya tong. Berarti, tadi gamma apa? 3 kali alfa. Ini kita kali 3 berarti. Nah, kita kali 3. 3 kali 12 kan 36. 12 kali 3, 36 maksudnya. Nah, 36. 10 pangkat min 6-nya tetap 10 pangkat 6. Kita taruh di bawah. Terus, sini ada delta T-nya tong. Berarti sama kayak ini. 20 derajat juga. Nah, 20. Terus tinggal kita hitung. Ini karena sama-sama 10 pangkat 6, kita keluarin aja. Nah, jadi perhitungan kita di sini adalah 70 kali 950 kali 20. Oh ya, 70-nya juga sama nih. Jadi kita keluarin aja ya. 70-nya sama. Oke, angka yang sama kita keluarin aja, nggak apa-apa. Nah, begini. Sisanya berarti 950 dikali 20. Yang kiri berarti sisanya 36 sama 20 gitu ya. 36 dikali 20. Ya 20-nya juga sama sih ya. Cuma ya udahlah. Kita keluarin lagi deh. 70, 20-nya sama, kita keluarin. Nah, dalam kurung sisa ini. Oke, tinggal kita hitung. Ini kalau dikaliin kan 1400. 1400 itu adalah 14 kali 10 pangkat 2. Ya, 1400 per 10 pangkat 6. Nih. Nah. Yang di dalam kurung ini kita kurangin 950 kurang 36. 914. Nah, ini kita kalkulator aja ya. 14 kali 914 dibagi 10 pangkat 4. Nah, nanti kalau dihitung hasilnya itu kurang lebih 1,2796. Nah, kalau kita lihat di sini, ya di pilihannya, yang mendekati kan ini. Nah, tapi yang lebih pas hasilnya, di sini kalau kita bulatin kan jadinya 1,28, gitu kan. Nah, kalau kita bulatin lagi, antara 1,25 dengan 1,3 itu deketan 1,3 gitu. Nah, kalau 1,25 itu terlalu jauh, ada di bawahnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, yang 3,5. Itu, ini buat soal yang ini. Iya, bingung nggak? Kalau nggak kita lanjut ke asas black. Oke, nggak ada ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini pemuaian udah ya, sampai situ doang. Sekarang kita coba masuk ke kalor. Kalor ini tentang asas black. Asas black ini ada baiknya kalau kita ngerjain soal tuh digambar grafiknya. Cuma kita belajar teorinya dulu nih. Jika dua zat campur, kalor atau Ki itu akan berpindah dari yang tinggi, yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Jadi kalau kita punya air 90 derajat, terus ada air juga, tapi 10 derajat, berarti air yang suhunya lebih tinggi, kalornya akan turun ke suhu yang lebih rendah. Artinya apa?
dia melepas kalor, si air yang 10 derajat makin panas dong, jadinya menerima kalor gitu. Nah, kemudian saat mencapai keseimbangan termal atau keseimbangan suhu, kita bisa tulis TC tercapai nih, dia berlaku asas Black. Bunyi asas Black itu adalah Q lepas sama dengan Q terima. Nah, ini nggak sesimpel SMP. Kalau SMP Q1, Q2, MC delta T sama dengan MC delta T selesai. Kalau SMA enggak. Kalau SMA tuh bisa aja Q1 tambah Q2, Q1 ditambah Q2, tambah Q2 sama dengan Q3. Itu bisa aja, tergantung prosesnya. Terus di sini persamaan kalor yang paling umum adalah Q sama dengan MC delta T. Nah, tapi kan ada yang M kali L tuh, nah itu nanti ya. Intinya ini yang paling umum. Nah, kemudian ada satu hal yang penting sekali. Delta T dalam derajat Celcius itu akan sama dengan delta T-nya Kelvin. Kenapa? Karena kalau kita gambar termometernya, nah, ini 373, ini 273. Ini 100 sampai 0. Skalanya itu 100, ini juga 100 gitu. 373 kurang 273 itu kan 100. Nah, skalanya ini sama-sama 100. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung perubahan suhu, nanti yang derajat Celcius akan sama dengan yang Kelvin. Jadi nggak perlu kita ubah, misalnya kita punya ini nih. Misalnya suhu awalnya, suhu pertama itu 10. Suhu akhirnya 30. Nggak perlu kita, kalau kita hitung kan delta T-nya 20 derajat Celcius. Ini sama dengan 20 Kelvin. Kalau perubahan. Tapi kalau misalnya kita ubah satu-satu, ya tetap berbeda lah. Kita harus tetap hitung. Ini kan ditambah 273 berarti 283 Kelvin. Ini jadinya 303 Kelvin. Nah, kalau kita mau hitung 303 kurang 283, ini juga 20 Kelvin. Jadi kesimpulannya delta T dalam derajat Celcius itu akan sama dengan Kelvin. Gitu. Jadi kalau Celcius perubahannya 30, Kelvin 30 gitu. Tapi kalau sendiri, misalnya suhu awal 10, itu tidak sama dengan 10 Kelvin. Yang sama itu adalah perubahannya. Oke, jangan kebalik. Nah, kemudian di sini ada kalor jenis. Kalor jenis ini berkaitan dengan jenis zat. Kalor jenis air beda sama minyak. Kalor jenis, enggak deh, jangan minyak. Kalor jenis air beda sama kalor jenis es. Kalor jenis tembaga beda sama besi gitu. Jadi kalau zatnya sama, kalornya sama, kalau beda ya beda. Gitu. Nah, sekarang coba lihat diagramnya nih. Nah, diagramnya kayak gini. Yang pertama ada diagram penaikan atau penurunan suhu. Naik sama turun itu yang ini. Nah, ini kan banyak kan naik. Kalau penurunan yang ini, oh ini penaikan. Nah, ini pasti suhunya lebih tinggi. Ini suhunya pasti lebih rendah. TA lebih besar dari TB. Terus di sini adalah titik temunya atau kita sebutnya suhu campuran, suhu termal, suhu akhir, TC. Nah, kalau untuk delta TA, dia yang atas kurangi TC. Berarti TA kurang TC. Kalau yang bawah, ini TC kurang TB. Jadi yang lebih besar kurangi yang lebih kecil. Gitu. Nah, untuk rumusnya, ini kan istilahnya garisnya miring gitu. Nah, artinya ada perubahan suhu. Nanti rumusnya adalah MC delta T. Gitu. Terus yang kedua ini ada grafik perubahan wujud. Ini kita contohin. Misalnya es, terus di sini air. Ini kan mencair. Ini membeku. Nah, perubahan wujud delta T-nya sama.
delta T sama dengan 0, sorry. Delta T sama dengan 0. Jadi mau es ke air, mau air ke es, itu suhunya tidak ada perubahan. Ada di sini. Nah, itu tidak ada perubahan. Jadi kalau 0 derajat Celcius tetap 0 derajat Celcius. Makanya nanti rumusnya itu adalah massa dikali I sama dengan massa dikali kalor laten lebur. Itu. Terus di sini juga ada nih yang ini. Nah, itu juga sama. Bedanya apa? Suhunya ada di 100 derajat Celcius, delta T tetap 0. Ini kondisinya air ke uap. Gitu. Kalau ini kan es ke air. Kalau ini air ke uap. Sekarang kita coba lihat grafik yang gede ini. Di sini kita tandain ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4, ini Q5 yang terakhir. Oke. Untuk Q1, kondisinya ini adalah es. Jadi dari 0 sampai 10, min 10 ini masih kondisi es. Nanti yang kita pakai adalah massa es dikali kalor jenis es dikali delta T. Delta T di sini misalnya kan 0 sampai min 10. Berarti 0 dikurangi minus 10 gitu. Itu untuk delta T-nya. Bukan 100 dikurangi min 10. Grafiknya jauh banget. Nah, kalor jenis es itu kalau mau dihafal silakan 0,5 kalori per gram derajat Celcius, atau kalau dalam joule itu 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, terus apa lagi? Oh ya, ini kalau misalnya di soal nggak diketahui tentang 0 derajat Celcius, inget kalau dalam termometer Celcius ini kan 100 sampai 0. Ini adalah titik beku air. Jadi apapun itu, kalau misalnya es mau dicairkan, dia harus sampai 0 dulu. Bukan sampai 100, jadi sampai 0 dulu grafiknya. Ini es. Nah, kemudian dia laju nih ke kanan nih. Berarti ini menjadi air. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah ini, artinya apa? Artinya baru sebagian es yang cair. Sebagian es yang cair. Belum cair sepenuhnya gitu. Nanti ada soal seperti itu, cuma nggak tahu keluar atau enggak sih ya. Nah, kemudian ini kalau udah di sini dia udah sepenuhnya air. Nah, air ini bisa naik lagi suhunya sebelum jadi uap. Nah, namanya Q3 kita bilangnya prosesnya. Oh ya, Q2 nih. Q2 kita rumusnya tadi ya, massa kali kalor laten lebur. Laten lebur es lupa lagi 334 atau 336 gitu. Nanti pasti di soal diketahui sih ya. Nah, lanjut. Di sini kita balik ke yang Q3 ya. Q3 itu rumusnya juga sama MC delta T. Tapi hati-hati. Ini yang dipakai adalah kalor jenis air. Kalor jenis air beda sama es. Kalor jenis air itu nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini bisa kita hapus. Atau dalam joule itu kita bisa bilang 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi gampang diingat ya. Misalnya es itu setengah dari air lah gitu kalau jenisnya. Oke. Nah, kemudian di sini udah sampai sini dia masih kondisi air. Ya, di sini air. Di sini uap nanti. Tapi ini kan grafiknya tuh perubahan wujud. Garis yang lurus itu adalah perubahan wujud. Jadi di sini dari air dia harus berubah dulu menjadi uap. Tapi suhunya tetap 100 gitu. Nanti rumusnya itu nanti ini massa dikali kalor uap. Kalor uap saya juga lupa nilainya berapa, tapi nanti pasti diketahui. Kemudian setelah jadi uap, kalau uapnya dipanaskan lagi itu ada Q5. Q5 itu rumusnya yang massa uap dikali kalor jenis uap dikali delta T. Entah dia dipanaskan sampai misalnya 150, berarti delta T-nya nanti 150 kurang 100, jadi 50 gitu. Ya, tergantung suhunya nanti berapa. Cuma jarang yang nanya tentang Q5 ya, palingan biasa sampai sini doang. Sampai Q4 doang gitu. Kemudian kalor jenis uap. Kalor jenis uap itu nilainya sama dengan kalor jenis es ya.
sama nilainya. Gitu. Yang beda cuma air. Air itu 2 kali lipat dari mereka. Terus kalau misalnya di soal nih ada ditanya kalor yang dibutuhkan untuk membuat es menjadi uap bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, berarti nanti hitungnya sampai sini doang. Tapi kalau misalnya dia ada keterangan sampai uapnya bersuhu 120 misalnya, berarti kita hitungnya sampai Q5. Cuma jangan dari misalnya suhu esnya min 10. Jangan dari min 10 langsung ke 120, tapi kalian harus lewatin 5 tahap. Ini tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima. Dan rumusnya beda-beda, angkanya juga beda-beda. Untuk masa es itu sama dengan masa air, sama dengan masa uap juga. Jadi nggak berubah ya. Oke, itu untuk grafik. Sekarang kita coba ke contoh soalnya. Ini, kita ambil contoh JSON guys. Ini yang paling simple, kurang lebih sama kayak soal sekolah tadi. Jason sedang mencampurkan 500 gram air, jadi ada air yang pertama, itu masanya adalah 500 gram. Bersuhu 50, berarti ya anggaplah T1, 50 derajat Celcius. Kenapa nggak tulis T0 sebagai T awal? Ya terserah kita mau simbol kayak gimana, yang penting kita ingat ini tuh suhu awal dari air yang pertama gitu. Kemudian ada air yang kedua. Air kedua masanya 200 gram. Berarti M2 sama dengan 200 gram. Bersuhu 15. Oke. T2-nya 15. Nah, cara gambar grafiknya, kalau bisa asas black itu digambar grafiknya supaya tidak ada tumpang tindih informasi. Nanti grafiknya akan seperti ini ya. Nah, ada yang naik, ada yang turun gitu. Artinya ada yang menerima kalor, ada yang melepas kalor. Yang melepas itu adalah yang suhunya lebih tinggi. Pasti, itu pasti. Ini adalah air yang pertama, ini udah pasti. Kenapa air yang pertama? Karena suhunya lebih tinggi, 50 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini suhunya 15 derajat Celcius. Analogi gini, kalau misalnya kita bikin Milo gitu ya, kan masih hangat, terus kita kasih es, nggak mungkin Milonya makin panas ya kan. Jadi grafiknya pasti naik, grafiknya pasti turun gitu. Yang Milonya misalnya 50 derajat Celcius, kita kasih es, berarti dia pasti akan turun, ya kan, jadi lebih dingin. Terus esnya bakal mencair, artinya dia menerima kalor, dia grafiknya naik. Nah, kemudian mereka ada di suatu titik temu. Nah, ini yang dinamakan TC atau suhu akhir campuran. Oke, kalau kayak gini berarti gampangnya tuh yang naik sama dengan yang turun. Jadi Q1 sama dengan Q2 gitu. Q1 itu kan ini ya, air yang pertama ya. Massa 1 dikali C air, ini kan sama-sama air, jadi kalor jenisnya sama gitu. Beda lagi misalnya kalau misalnya ini minyak misalnya atau apa tembaga atau itu beda lagi kalor jenisnya. Ini delta T1, kemudian ini juga M2, C air, delta T2. Nah, C air ini kan sama aja bisa kita coret. Udah, nggak usah masukin 4.200 itu nggak usah. Atau 1 kalori per gram derajat Celcius itu nggak usah. Langsung aja dicoret kalau sama. M1-nya 500. Delta T1-nya ini ya, 50 dikurangi TC. Gitu. 50 dikurangi TC. Kenapa kurang TC? Karena dia melepas kalor. Jadi suhu yang lebih tinggi kurang suhu yang lebih rendah. Kemudian M2 ini 200 dikali delta T2. Delta T2 berarti ini TC kurang 15. Itu. TC dikurangi 15. Ini ada 02 bisa kita coret nih. Nyeng. Terus tinggal kali masuk. Ini 5 dikali 50 min TC. 250 dikurangi 5 TC. Ini sebelah kanannya 2 TC min 30 kan gitu. Udah, terus tinggal kita kelompokkan TC dengan TC, angka dengan angka. Ini TC-nya kita pindahin. Min 5 jadinya plus 5, berarti 7 TC. Ini 250 plus 30, berarti 280. TC-nya ketahuan 40 derajat Celcius. Itu caranya kita ngitung asas Black. Pakai grafik biar nggak bingung. Udah. Jelas ya.
Sekarang ini masih gampang nih. Sekarang kita coba yang kedua. Ini ada 3 ya. Ya. Ya, kita pakai contoh Rivaldo. Cuma kebetulan Rivaldo tidak hadir di seri ini. Ya, tidak apa-apa. Ini misalnya Rivaldo pengen bikin es teh buat teman-temannya yang lagi main di rumah. Misalnya ada Jason main ke rumah Rivaldo gitu kan. Terus ada Jesslyn misalnya, ada Amanda, ada Aulia di sini. Nah, dia mau bikin es teh buat kalian berempat. Ia mencampur 0,5 kg es. Oke, pertama ada es nih. Es masanya adalah 0,5 kg. Suhunya, suhu awal es, kita tulisnya T1 lah ya. Min 5 derajat Celcius. Dengan dia mau mencampur es dengan air teh. Air teh. Sama dengan 1 liter ya. Volumenya adalah 1 liter. Volumenya 1 liter. Kemudian suhunya kita tulis T2. T2 20 derajat Celcius. Nah, titik. Apabila pertukaran kalor hanya terjadi pada kedua benda, jadi misalnya kenapa dia bilang kalimat kayak gini, karena kan nggak mungkin air teh langsung campur dengan es, pasti ada wadah kan, ada wadah gelas gitu. Nah, gelas ini sebenarnya kan bisa menyerap kalor, apalagi gelas kaca. Nah, ini dianggap tidak menyerap kalor, jadi kita hanya perlu hitung es dengan air teh doang. Kita abaikan perpindahan kalor ke gelasnya. Kita nggak sebut gelas di sini ya. Kita hilangin. Kalau jenis es diketahui nih, 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau jenis air, 4200 loh kan. Berapa suhu akhir campuran? Berarti yang ditanya adalah TC ya. Mau tulis TC, mau tulis TA itu silakan. Terserah. Simbol tuh terserah kalian, yang penting kalian tahu. Nah, kemudian di sini kan kita kan nggak butuh yang namanya volume ya. Kita butuhnya massa. Nah, kalau kita tahu massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Rumus dari massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Nah, kalau massa jenis air 1000, kita tulis 1000 di sini, sama dengan massanya yang kita cari, volumenya 1 liter. 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Dijadiin meter berarti 10 pangkat min 3 meter kubik. 10 pangkat min 3. Kita kali silang. Ini 1000 itu adalah 10 pangkat 3. 10 pangkat min 3 ya kita naikin. Berarti dikali 10 pangkat min 3. Sama dengan masanya. Nah, masanya 3 kurangi 3, 0. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, 1 kilogram. Ini kita bisa ambil kesimpulan khusus air. Karena kalau kita hitung, nanti pasti hasilnya sama dengan volume. Jadi kalau misalnya kita ketemu air nih ya, volume itu pasti sama dengan masanya. Jadi kita nggak perlu cari pakai ini lagi. Ya langsung tahu. Tapi kalau untuk benda lain, yang massa jenisnya bukan 1000, silakan dihitung. Khusus air itu nggak perlu ya. Nah, ini kita hapus aja nih langkahnya nih. Yang penting kita udah tahu ya. Atau kita sampingin deh. Nah, dadah. Lanjut. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan awal. Yang ditanya adalah suhu akhir campuran. Kita gambar grafiknya. Jangan ragu untuk gambar grafik ya. Grafiknya itu pasti ada yang menerima, ada yang melepas. Ini yang melepas, yang menerima grafiknya naik. Gitu. Nah, kalau kita lihat yang suhunya lebih rendah adalah es. Si es ada di sini. Suhunya min 5 derajat Celcius. Nah, kan dia rendah. Berarti sesuai. Kemudian massa esnya di sini kita nggak usah tulis ulang. Pasti di sini ada air teh ya. Air tehnya 20 derajat Celcius. Massanya udah ada, kalau jenis sudah ada. Nah, ini cuma terjadi begini doang. Ini ada titik temu, kita nyarinya TC. TC berarti yang menerima sama dengan yang melepas. Berarti kalor dari es sama dengan kalor dari air teh. Nah, esnya itu kan
MS dikali CS dikali delta TS. Kalor dari air berarti M air kali C air dikali delta T air. Nah, massa S-nya tadi 0,5. 0,5 itu kan setengah, berarti tulis aja setengah. Nah, kalau jenis S berarti 2100. Delta T dari S, hitungnya yang mana? Dari sini sampai sini. TC dikurangi min 5. TC dikurangi min 5 berarti TC plus 5. Nah, sama dengan massa air. Massa airnya itu adalah 1 kg. Air sama air T itu kurang lebih sama. Jadi bisa kita samakan langsung. 1 dikali, kalau jenis air 4200, delta T-nya adalah 20 ke TC. 20 ke TC. Bentar. Kita 20 dikurangi TC. Ya, habis itu tinggal hitung biasa. Ini kita kaliin aja, kita coret aja ya. Nanti jadinya 1050. Ini TC min TC plus 5. Ini 4200 20 min TC. Ini ada 0, kita bisa coret. Nah, coret 01. Terus kita kaliin masuk. 105 TC sama dengan ditambah 105 dikali 5, 525. Sama dengan 420 dikali 20, 8400. 8400. Min 420 TC. Ya, satuin TC-nya. 420 kita tulis aja di sini. Ya, tulis ulang aja nggak apa-apa. Benar dikurangi 525 kan gitu. Terus ya udah kita tinggal hitung nih. Ini 525 TC sama dengan 8400 kurang 525. 7875. Ini ya hitung mandiri lah ya, kita pakai kalkulator. 15 derajat Celcius. Dah, dapat suhu akhir tempurannya 15 derajat Celcius. Berarti ketika mereka udah dicampurkan sempurna atau keseimbangan termal kita bilangnya tadi, nanti suhunya 15 derajat Celcius gitu. Untuk soal ini masih mudah ya kan. Hanya ngitung 2 zat doang. Nah, sekarang kita coba soal yang terakhir nih. Levelnya lebih susah. Susah dikit karena dia ada 3 zat. Ada zat padat, ada zat cair. Zat padatnya ada 2, termasuk wadahnya. Oke, kita coba dulu ya. Di sini kita baca dulu kalimat pertama sampai titik ini. Sebuah timah ada masanya, dipanaskan hingga 80 derajat Celcius, diletakkan dalam kaleng aluminium, masanya diketahui, wadahnya itu diketahui, berisi air 400 gram. Oke, diketahuinya pertama ada timah. Timah itu masanya 300 gram. Dipanaskan hingga mencapai 80 derajat Celcius. Timah dipanaskan ini nggak penting, yang penting adalah suhunya. Suhu awalnya kita tahu 80 derajat Celcius. Diletakkan dalam kaleng aluminium. Kaleng aluminium ini variabel kedua atau benda kedua. Kalengnya masanya adalah 200. Kemudian dia berisi air 400 gram. Massa air 400 gram. Temperatur air mula-mula. Nah, suhu awal air berarti 18 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium, berarti ini kalengnya ya. Kalor jenisnya adalah 0,9 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ingat tadi delta TC dalam derajat Celcius sama dengan delta T Kelvin. Jadi kalau misalnya kalian ketemu suhunya Celcius, tapi kalor jenisnya Kelvin, not a problem, jadi nggak masalah. Tetap pakai yang ini. Jadi kalau kalian hitung juga sama aja hasilnya nanti. Gitu. Oke, sekarang lanjut. Kita kasih note deh. Nah. Jadi nggak perlu diubah ya ke Kelvin. Ke derajat Celcius ini nggak usah. Suhunya juga tetap derajat Celcius, nggak usah ke Kelvin, nggak apa-apa. Lanjut, tadi di sini
dan suhu seimbang yang dicapai 20 derajat. Ternyata diketahuinya suhu campurannya, kita bukan cari suhu campuran lagi. TC-nya 20 derajat Celcius. Panas jenis timah. Nah, yang ditanya adalah panas jenisnya. Panas jenis itu adalah kalor jenis. Kalor jenis timah berapa gitu. Tadi kalor jenis aluminium udah, kalor jenis airnya segini. Ternyata kalor jenis airnya 4,18, bukan 4200. Ya udah ikutin aja. Kelvin ya. Nah, Kelvin. Nah, gitu. Udah, habis itu kita gambar grafiknya. Grafiknya nggak sesederhana ini. Kita coba gambar bareng-bareng. Pertama ada timah. Timah ini kalau kita lihat suhunya paling tinggi ya. Paling tinggi berarti kita bisa taruh di sini. Paling tinggi dia. Atau di sini aja biar lebih lega. Kita kasih keterangan timah ya. Timah. Timah itu pasti melepas kalor ke air yang suhunya lebih rendah. Jadi ingat ya, aliran kalor itu dari suhu yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Jadi otomatis timah turun. Turun dia dari 80 derajat Celcius ke TC. TC-nya tadi 20 derajat. TC 20 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada kaleng aluminium. Kaleng itu kan barengan dengan air. Otomatis temperaturnya pasti sama. Jadi temperatur dari kaleng itu sama dengan temperatur air. Otomatis sama ya. Ini air, ini kaleng. Nah, suhunya sama. Berarti kita bisa mulai, kalau kalian mau bedain grafiknya silakan, kalau enggak ya silakan. Tapi lebih baik kita bedain ya. Ini kita kasih warna biru deh buat air. Atau hitam-hitam, tetap hitam. Ini air, sini kaleng. Nah, air itu pasti nambah suhunya, berarti naik dia. Nah, kaleng juga pasti naik ya kan. Kalau misalnya kita ada gelas kaca, kita isi dengan air teh panas, pasti gelasnya makin panas juga. Jadi suhunya pasti naik juga, barengan dengan si air. Nah, ternyata naiknya ke TC kan, sama-sama ke TC. Nah ini udah segaris. Nggak harus mereka ketemu kayak gini, nggak harus. Yang penting mereka tuh tercapai di garis ini. Yang penting suhu akhir itu adalah 20 gitu. Nah kurang lebih grafiknya kayak gini. Nah kemudian kita tinggal hitung sebenarnya ya. Ini 18 derajat Celcius. Oke. Kita agak gedein kayaknya nih. Dan ini bisa dikecilin ya? Nggak bisa, ya udahlah. Kita geser aja. Di sini gampangnya biar nggak bingung, kalor lepas sama dengan kalor terima, yang turun sama dengan yang naik. Kalor timah sama dengan air ditambah kaleng. Ya, yang naik kan ada dua, berarti air ditambah kaleng sama dengan si timah. Timah berarti MC delta T ya. M C timah, ini M timah dikali C timah dikali delta T-nya timah. Terus air berarti M air, kalau jenis air, delta T air. Kalau K berarti massa kaleng, kalau jenis kaleng, udah sekarang. Ini soal terakhir kok. Kaleng, terus ini delta T-nya kaleng gitu. Jadi terima sama dengan lepas. Tinggal kita masukin angka-angkanya. Ya, kita lihat ulang tadi massa timah berapa. Lalu kita pindahin dulu ya ini sebentar. Dan kita pindahin biar nggak usah bolak-balik. Oke. Kayak gini aja. Kemudian massa timah 300 gram. Gramnya kita jadiin kilo. Kenapa? Karena di pilihan itu kilogram. Jadi kita jadiin massanya kilo. 300 gram jadiin kilogram dibagi 1000. Berarti 0,3 ya. 0,3 itu 3/10. Kalau jenis dari timah ini yang kita cari, delta T-nya timah. Berarti ini kurangi ini. Yang atas kurang yang bawah. Gampangnya gitu. Sama dengan masanya air. Masanya air itu tadi 400 gram.
kita jadiin kilogram berarti 400 dibagi 1000 ya. 4 per 10, 4 per 10. Kalau jenisnya tadi adalah 4,18 ya. Nih, 4,18. 4,18. Delta T-nya dari yang ini dikurangi yang ini. Gitu. Jadi suhu akhir dikurangi suhu air. Yang lebih tinggi kurangi yang lebih rendah. Nah, ditambah massa kaleng. Massa kalengnya 200, berarti 2 per 10 ya, jadiin kilogram. Kalau jenisnya 0,9, kita jadiin 9 per 10 aja. Terus delta T-nya berarti dari sini sampai sini. Di atas kurang bawah, berarti 20 kurang 18 juga. Udah, habis itu udah nih, kita tinggal hitung biasa. Oke, ini 60. Ini kalkulator saja. Nanti deh, kita sederhanakan bentuknya dulu. Ditambah ini 18 per 100 ya, dikali 2. Dah, habis itu ini ada yang per 10 nih, kita bisa coret. Nah, coret salah satu 0 ya. Terus kan ini enak nih hitungin. 3 kali 60, 180. Sama dengan, nah ini tinggal kita kaliin pakai kalkulator. 18 dikali 4 kali 2. Salah. 418 kali 4 kali 2. 3344 per 100. Per 100-nya kita jadiin koma aja. Jadinya 33,44 gitu ya. 33,44. Nah, ditambah 18 kali 2 per 10. Berarti 18 kali 2, 36. 36 per 10, 3,6. Nah, tinggal kita jumlahin deh. 3344 ditambah 0,44 ditambah 3,6. Hasilnya itu adalah 37,04. Nah, CT-nya tinggal kita bagi 37,04 dibagi 180. Ini pakai kalkulator aja. Dibagi 180. Oke, hasilnya adalah, ini kita ilangin aja. Tadi kita hanya sebagai bantuan doang ya. Kita tengok hasil di kalkulator itu adalah 0,2057. Sekian. Nah, kalau kita lihat di pilihan, kita lihat di sini, tadi hasil kita kan 0,2057. Kurang lebih kalau kita pendekatan, ini kita bulatkan, itu palingan cuma segini. Ini kalau kita bulatkan kan 0,206. Kalau kita bulatkan lagi 0,21. Ya, berarti jawabannya adalah yang paling mendekati adalah yang A gitu. Nah, itu untuk kalau misalnya ada 3 zat. Ya. Bingung nggak? Kalau kata Jason ini otaknya udah sekarat. Ya nggak apa-apa. Semoga bisa paham. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, sampai sini dulu meet-nya. Kita stop recording dulu.